Indonesia merupakan negara kepulauan. Salah satunya Pulau Pramuka yang terletak di Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka tidak hanya memiliki pesona wisata saja, tetapi juga diisi oleh penduduk dengan kehidupan layaknya di perkotaan. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Nurdin, lahir di pulau, besar di pulau, sebagai tokoh masyarakat dan sebagai pemerhati seniman di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka. Pulau Pramuka adalah bagian dari Pulau Panggang atau Kelurahan Pulau Panggang. Maka Pulau Panggang dulunya ada 3 suku yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada suku Kalimantan, ada suku Bugis, ada suku Melayu, ya kan, atau suku Sunda atau Banten. Nah, ini mempengaruhi karakter kehidupan masyarakat Pulau Panggang. Nah, Pulau Pramuka ini dulunya sebelumnya namanya Pulau Elang. Kenapa dikatakan Pulau Elang? Karena Pulau Elang ini dulunya tempat elang besar-besar yang ada di sekitar pulau, mencari makan. Kemudian akhirnya orang melihat elang banyak, tertanamlah di jiwa orang pulau itu bahwa itu namanya Pulau Elang, dinamai Pulau Elang. Nah, kemudian bergesernya waktu dan perubahan, akhirnya pada tahun 78 ya banyak mahasiswa yang datang ke Pulau Pramuka untuk mengadakan kegiatan Jambore Nasional. Nah, Jambore Nasional ini terdiri dari mahasiswa dari UGM, dari ITB, dan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengadakan Jambore Nasional di Pulau Pramuka, didampingi oleh Angkatan Laut. Nah, akhirnya berdialoglah suatu sepakatan antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, waktu itu masih kecamatan. Pulau Pramuka ini bisa nggak diganti namanya menjadi Pulau Pramuka. Perubahan yang sangat besar di Pulau Pramuka ini yang saya rasakan dan adik-adik lihat bahwa memang Pulau Pramuka ini bagian daripada Kabupaten Kepulauan Seribu mempunyai banyak perubahan. Ya, sejak dari kecil hingga besar saya hingga tua ini, bahwa Pulau Pramuka mengalami perubahan, di antaranya satu, adanya jalan umum yang bagus, ya, yang tadinya tanah kemudian diganti menjadi aspal, dari aspal menjadi konblok. Nah, ini konblok ini tujuannya untuk penyerapan hujan. Seluruh Pulau Seribu sudah memakai konblok jalan umumnya. Kedua, dengan adanya air bersih, ya kan, kita di pulau-pulau kita ini sudah ada air bersih hingga masyarakat tidak perlu lagi bingung mencari air ke Jakarta karena sudah ada air bersih yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Tiganya adalah kita mengalami perubahan tentang penerangan PLN. Dulu kita pakai PLTD, nah sekarang sudah memakai listrik. Ya, memakai listrik. Bahkan salah satu pilot proyek pemerintah daerah DKI Jakarta ini Pulau Seribu merupakan yang memakai token. Listrik memakai token.
tidak lagi memakai kilometer. Nah itu. Jadi dulu kita pakai diesel, perubahan menjadi listrik atau menjadi PLN. Ya kan dulu PLTD, sekarang menjadi PLN. Dan itu dirasakan oleh masyarakat sangat besar pengaruhnya. Nah, kemudian labuan-labuan juga bagus. Ya kan termasuk perikanan pemerintah selalu membantu kepada nelayan-nelayan tentang bantuan-bantuan baik jaring, kapal dan sebagainya untuk nelayan. Dengan Bapak Sumantri sebagai profesi nelayan. Pagi jam 6 pagi, pulang jam 5 sore. Nah, kalau alamnya bagus juga sampai besok pagi di laut. Paling lama kalau kita itu sekitar 3 hari 3 malam kalau kita cari ikan. 24 jam lah, 24 jam minimal kita, minimal paling sedikit waktunya kita hasil tangkap ikan waktunya dengan 24 jam. Tergantung alat tangkap pancing. Kalau kita gunakan alat tangkapnya bubu, ikannya seperti ikan kerapu, lodi, dia ini ikan beronang. Kalau kita gunakan alat pancing, ya seperti tenggiri, bentong, ekor kuning gitu kan. Jadi tergantung alat tangkapannya gitu. Mau kita gunakan alat tangkap pakai pancing apa gitu. Setelah udah dapat ikan, kita jual, ada yang penerimaannya, pengumpulnya. Hasil tangkap kita jual dengan dia untuk untuk hari-hari ekonomi di rumah sambil BBM. Besok berangkat lagi gitu. Ada untuk konsumsi ya, untuk sebagian yang kita jual untuk perongkosan alat tangkap lagi gitu, seperti BBM, memerlukan bahan bakar. Jadi kita jual separuh, konsumsi separuh gitu. Yang paling sulit ya ikan tenggiri, karena dia ikan tahunan. Kalau yang lebih muda ya seperti ikan ekor kuning yang tiap harinya, seperti ikan como, kembung, itu termasuk mudah. Kalau ikan tenggiri, tongkol ya ikannya ikan langka, ikan tahunan gitu. Ada musinannya dia mah. Kesulitannya kalau datang angin, badai, arus, ya udah nggak bisa kerja lagi, nggak bisa tangkap ikan. Selama ada badai berapa hari, ya kita nggak bisa keluar. Kalau kita ada angin besar itu bisa sampai 1 minggu di laut, karena hasil belum dapat, iya belum pulang. Usahakan kita harus dapat, sebabnya pembekalan yang kita berangkat keluar selama 1 minggu, dari BBM sampai kita makan kan minimal sampai 2 juta. Kalau kita pulang nggak ada hasil, otomatis kita utang di warung 2 juta gitu. BBM sama harus makan, biaya yang lainnya gitu.
Jadi kita harus pulang harus bawa hasil gitu. Kalau emang dalam 1 minggu itu nggak ada hasil, es sudah habis, ya paling kita hutang timbulnya, nggak ada hasil di laut karena badai. Mungkin airnya dingin, dia nggak mau makan ikannya. Kalau kebetulan ada ikan juga ada waktu-waktunya makan. Dari jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi keluar dari Kepulauan Seribu, kalau ikan sini sulit untuk ditangkap, kita keluar. Seperti daerah Bangka Belitung, itu Kerimun. Jadi perjalanan kita 1 hari 1 malam nangkap ikan. Anggota ada yang berdua, ada yang bertiga, satu kapalnya. Ya, yang membedakan Pulau Pramuka adalah satu pusatnya pemerintah, Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu yang membedakan. Di Pulau Pramuka ini adanya rumah sakit, adanya ATM DKI, ATM BNI. Kapal-kapal transit semua di Kepulauan Seribu, di Kepulauan Pramuka ini, ya kan, semua kapal transit di sini. Itu yang membedakan. Segala informasi adanya di kabupaten, sehingga cepat orang dapat mengakses informasi melalui kabupaten. Nah, itu yang membedakan di pulau lain. Yang kedua, untuk wisata, Pulau Pramuka ini mempunyai wisata yang ciri khasnya adalah diving. Diving artinya menyelam di air atau snorkeling dengan renang-renang kecil. Kalau diving kan dia memakai aqualung, masker, ya, dengan dipandu oleh pelatih-pelatih, kemudian boleh menyelam dengan kedalaman 5 meter, 10 meter, bahkan ada yang 15 meter. Dan itu ciri khas Pulau Pramuka. Yang membedakan pulau lain adalah terumbu karang. Secara umum terbagi 3, ada masyarakat nelayan, masyarakat pedagang, dan masyarakat bergerak di bidang pekerja swasta. Nah, ini secara umum, ya kan, ada nelayan, ada pedagang, dan pekerja swasta atau pegawai negeri. Ya, tapi pada umumnya 90% adalah nelayan mereka. Pulau Pramuka ini adalah lebih condong kepada suku Melayu. Nah, kita lihat, umpamanya ketika ada hajatan, maka mereka mengadakan pernikahan, mengadakan atau kenduri, atau mengadakan suatu resepsi pernikahan dengan adat Melayu. Lebih condong memakai rebana, memakai marawis, ya kan, kemudian memakai gendang-gendang atau tabuan-tabuan dari Betawi. Nah, ini ciri khas daripada Pulau Pramuka atau Pulau Panggang itu sendiri. Pertama, yang menjadi faktor pertama adalah nyaman, tenang, dan rapi, bersih, ya kan. Orang menginginkan wisata kan tenang, nyaman, artinya tidak ada keributan. Kemudian rapi, bersih, bisa dilihat saja, ya kan, di Pulau Pramuka ini alhamdulillah sudah bersih, tidak ada sampah, dibersihkan oleh karyawannya. Kemudian sehingga wisata pun mudah datang ke Pulau Pramuka. Kemudian untuk pelayanan wisata itu dari catering dan sebagainya, menunya pun mempunyai ciri khas, terutama ikan bakar umpamanya, ya kan, hingga orang wisata senang. Kemudian setelah mereka di kita ini tidak ada perbedaan kalau ada wisata datang atau bagaimana, kita merasa dia itu saudara kita. Jadi sehingga orang menarik bahwa Pulau Pramuka itu adalah pulau yang aman dan tidak ada gangguan. Pulau Pramuka ini punya peran sangat besar. Adanya mangrove umpamanya, ini pohon mangrove
Dulu pernah Presiden Pak Harto dengan Presiden Jerman mengadakan lepas penyu di Kepulauan Seribu. Nah, ini merupakan daya tarik Pulau Seribu, memang pencinta alam, pencinta lingkungan, cinta kepada makhluk tentang penyu atau ikan yang perlu dilestarikan. Menurut saya Agus prihatin. Tugas saya sih di kantor nyari telur penyu khusus istilahnya, sama terus pokok utamanya itu prabu kantor bersihan, ngasih makan penyu kadang-kadang. Saya kerja di sini tahun 2003. Di sini yang hidup tuh di Pulau Seribu itu hanya 2 jenis, penyu sisik sama penyu hijau. Kalau penyelamatan telur penyu itu di Pulau Pramuka, di Pulau Karya, di Pulau Semadaun, Karangcongkak, Pulau Kotok, Pulau Opa, ya, di wilayah Pulau SPTN 3 di situ. Diselamatkan kalau penyakitnya, 1 predator benyawak, 2 manusia. Ya, gitu. Mas Manual pakai ember yang bekas cetit gede itu, gitu. Sama-sama pasirnya itu diambilnya. Kalau warga yang peduli lingkungan, yang peduli itu ketemu penyu, jalanan penyu langsung lapor. Nah, kita yang marahin gitu. Jadi tempat daun, di tempat daun ada yang naik buat sarang itu. Nah, nanti orang kantor yang ngasih kebijaksanaan untuk uang rokoknya istilahnya begitu. Kalau di alami itu 56 hari, kalau semi alami 60 hari. Kalau alami itu ya sebenarnya kita dapat di situ nggak diambil. Cuma kita tanda itu dikasih pakai batu, pakai kawat untuk untuk jangan sampai benyawak sama manusia ditusuknya itu. Jadi sampai di atas sendiri nggak ada yang gagal itu. Banyak manfaatnya untuk istilahnya di karang-karang, untuk wisata juga, untuk apa aja pokoknya. Alam dia tahu dah istilahnya, angin ini dia timbulnya ke utara gitu, angin barat dia timbulnya ke barat begitu. Dia kan tergantung angin gitu. Anginnya dari barat dia adanya kalau bertelur di barat. Gitu. Kalau anginnya timur bertelurnya di timur gitu. Faktornya ya istilahnya kalau kena dia bekas benyawak, diambil benyawak separuh, seandainya nggak berhasil kayak kemarin sisa 45 biji habis benyawak coba di sini sama sekali nggak ada hasil kopong, sama manusia lah. Kalau dari pegang sama manusia, kalau dimasukin ke plastik kita ambil gitu, nggak bakal netes. Karena dia kalau dari alam itu seandainya ini satu nih telur masuk nih satu di dalam air itu, jadi satu itu nggak boleh terbalik. Kalau terbalik nggak jadi. Terus sama pasirnya itu harus diambil ke ember itu, walaupun sedikit harus diambil. Kalau nggak diambil, saya ganti pasirnya nggak berhasil. 26 tahun. Ya, kalau yang betina 25 tahun. Betina jantan ketahuan 25 tahun. Mayoritas kan kita di pulau ini adalah Muslim, orang Islam. Hingga kalau mereka datang tentunya ada masjid yang rapi, ya kan. Kalau mereka datang tentunya ada homestay, ada tempat penginapan yang rapi, murah, meriah. Ya, harapan saya pertama pemerintah untuk mendukung pariwisata ini untuk lebih maju. Diberikan dibantu tentang umpamanya mereka itu anak-anak muda tentang bahasa Inggris, ya kan. Mereka belum bisa bahasa Inggris atau Mandarin atau bahasa yang lain, sehingga membantu untuk guide-guide pemandu wisata ini bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing. Kemudian pemerintah harus bisa membantu masyarakat supaya mereka diberikan tempat-tempat
untuk penjualan yang bagus, kuliner-kuliner gitu, makanan-makanan kecil, kemudian souvenir-souvenir. Nah, itu perlu pemerintah memberikan tempat yang untuk masyarakat, sehingga kalau wisata datang mereka sudah ada tempatnya gitu, tidak liar, ya kan. Nah, itu perlu pemerintah kelola, dan termasuk masyarakat pun akan mendukung kalau memang diberikan oleh masyarakat. Yang penting masyarakat bisa menjaga dan memberikan nilai yang baik kepada Kabupaten Kepulauan Seribu itu sendiri. Saya di sini atas nama Muhammad Amin. Saya di sini awalnya itu sebagai pengusaha dep center. Nah, kemudian karena perjalanan kita ngeliat situasi di sini, saya mengangkat produksi yang mempunyai nilai ekonomis itu ya dari bahan limbah. Apapun jenis limbah yang ada di sampah, kita ini pilih-pilih, baik itu dari styrofoam, pipet, karpet, dan masih banyak yang lainnya. Yang penting kira-kira itu bahan bisa dibentuk, saya bentuk. Itu kalau lagi ketemu rutinitas atau pesanan, itu bisa begadang kita, karena nguber omset. Kalau untuk biasa, untuk stok-stok ya paling pagi hari Minggu atau hari Senin itu paling sekitar 3 jam. Terutama kami mengutamakan limbah yang ada di Kepulauan Pramuka. Nah, ya, jadi ciri khas saya itu styrofoam. Dari lukisannya, lukisan styrofoam, terus hasil-hasil penyunya, apa itu, pokoknya kita bentuk motif yang bernuansa di Kepulauan Seribu. Itu seperti ikan hiunya, ikan hiasnya, Nemo, itu saya buat semua bentuk. Nah, miniaturnya lah jatuhnya. Di sampah, tempat pembuangan sampah TPA, karena BPSU udah kirim BPA, kadang-kadang saya sebagai pelaku tuh kebingungan saking banyaknya bahan. Sementara ini kerja saya tidak ada yang bantu gitu. Jadi semaksimal mungkin ini yang harus diduluin, ini harus diduluin, ini pilih-pilih jatuhnya. Kalau hasil kita pilih dari bentuk besar kecilnya. Kalau misal untuk ukuran gantungan kunci, kalau kita hitungan ketemu 4 jam itu 1 jam saya itu, karena dia cara pembuatan si styrofoam itu nggak langsung jadi, ada proses penjemurannya. Jadi hitungannya itu kalau hitungan sehari jadi ya sekitar 20 atau 25. Kalau untuk sebelum masa pandemi nih, itu kalkulasi saya, itu kalau untuk per bulan lah kita kalkulasinya kan, itu minimal itu 1 juta lah, 1 juta ke bawah itu pasti dapat, 1 juta itu udah pasti dapat saya. Kalau dibilang untuk cukup itu kan relatif, apalagi kita di Kepulauan Seribu tuh ininya kosnya lebih besar. Jadi memang pekerjaan saya itu dihitung sekedar pekerjaan sampingan, tapi untuk menunjang kegiatan pemerintah. Ini kalau di sini dia bilang penyu sisik. Nah, ini bahannya ya ini dari styrofoam, kita kecampurkan dengan bensin. Kalau kita bilang itu kita kalisin dulu, kita olah supaya bensin itu baru kita ambil motif, kita bentuk. Nanti proses ini udah bentuk, kita jemur. Nanti dia berubah begini, karena dia ada pemuaian dari pemanasan itu, jadi dia berubah sendiri. Untuk selama ini
nggak ada. Memang intinya saya udah ke situ. Jadi apa aja yang inspirasi saya ya saya buat. Termasuk bahan-bahan itu nggak ada kesulitan. Pesan saya sih nggak banyak ya. Kita kan dunia ini semakin lama bukan semakin mudah, makin susah. Dengan susahnya itu kalau kita tidak mengatasi lingkungan itu lebih susah, lebih parah. Saya paling nggak demen itu nggak sampah atau dia ada pohon ditebang. Bahkan termasuk hewan pun saya paling nggak suka kalau di ini. Jadi maksud saya itu untuk generasi selanjutnya coba memperhatikan lingkungan untuk kehidupan kamu itu sendiri, bukan untuk kami lagi. Kalau kami udah di atas umur, nanti manfaatnya jelas lah. Rasa antara ini tahun sekian itu udah perbedaannya udah jauh. Iya, dapat.